Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ayo semua angkat tangannya, satukan, turunkan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua siap untuk beribadah. Tuhan memberkati kami, baik teman-teman yang ada di rumah beserta keluarga dan kakak-kakak yang ada di gereja. Tuhan berkati kami supaya di hari ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Oke, saatnya kita mau memuji Tuhan. Teman-teman semua yang di rumah bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Musik. Kita bernyanyi dulu ya, tanpa gerak. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Impian kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita dengan gerakan, tapi kakak mau semuanya dengan semangat. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Untuk semuanya, impian kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ayo tundukkan kepalanya, impian kukuruyuk. Cintaku semakin mendalam. Kita masih tetap memuji Tuhan. Saatnya kita menyanyikan lagu Kudaki-daki. Musik. Kita masih menyanyi dulu ya, teman-teman boleh duduk dulu. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku seru. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di tengah kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekarang teman-teman boleh berdiri, kita mau bernyanyi sambil menggunakan gerakan kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh duduk yang rapi. Jangan lagi makan ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian untuk memuliakan Tuhan. Musik. Bila
terjadi. Aku tak takut bila kau ada di sisiku selalu. Sukacita dalam hati engkau penuhkan bila kau ada. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut bila kau ada di sisiku selalu. Sukacita dalam hati engkau penuhkan. Sukacita dalam hati engkau sukacita. Sukacita dalam hati engkau penuhkan. Selamat pagi, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya satukan tangannya, tutup mata, kita berdoa. Fokus ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Teman-teman yang ada di rumah, bahkan kami semua, Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati supaya setiap firman Tuhan yang diceritakan hari ini, disampaikan kakak hari ini boleh dapat dimengerti, dipahami, dan teman-teman semua boleh dapat melakukannya dalam kehidupannya setiap hari sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 38. Bunyinya, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita untuk hari ini. Teman-teman harus hafal nih, karena ada tantangan buat hari ini untuk kalian semua. Yaitu kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, itu ayat hafalannya ya. Oke, tapi sekarang kita fokus dulu untuk mendengarkan cerita hari ini. Teman-teman, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota Nazaret ya, sebuah kota di Galilea, yaitu kota Nazaret, untuk bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini dia tidak terlalu terkenal, tapi di mata Tuhan itu dia sangat berharga, dia sangat berarti ya. Lalu malaikat ini pergi ke kota tersebut, kota di Galilea bernama Nazaret, pada seorang perawan yang bernama Maria. Nah, ketika malaikat itu tiba di tempat tinggalnya Ibu Maria, malaikat ini berkata kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lalu kaget Ibu Maria ini, terkejut. Aduh, siapakah yang menyampaikan salam itu kepada aku? Aduh, karena salam seperti itu hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Lalu karena saking Marianya terkejut dengan perkataan itu, hatinya itu mulai ada apa ya, kok saya ini disampaikan salam. Lalu kata malaikat ini kepada Ibu Maria, sesungguhnya ini kata-kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut, aku ini datang untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadamu, bahwa sesungguhnya engkau akan mengaruniai seorang anak. Ya, engkau akan mengaruniai seorang anak. Lalu kata Ibu Maria, dalam hati dia bilang, aku akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang anak. Lah, aku
buru-buru hamil, buru-buru mengandung. Aku aja belum punya suami. Dia takut. Kenapa Ibu Maria takut? Karena menurut adat orang Yahudi, kalau kedapatan seorang perempuan itu dia mengandung atau hamil di luar nikah, hukumannya adalah dirajam. Waduh. Makanya dia berpikir, aduh, bagaimana ini? Kalau sampai tunanganku, dia udah bertunangan saat itu dengan Bapak Yusuf, tapi belum nikah ya. Namanya bertunangan itu belum nikah. Nah, jadi dia takut, jangan-jangan nanti tunangan aku Yusuf nih nanti lepasin aku lagi, nggak mau sama aku, karena aku ketahuan mengandung. Tetapi Maria mengandung keputusan yang luar biasa. Maria mengambil satu keputusan yang tidak dia pikirkan lagi. Ini bagaimana ya kalau nanti dengan Yusuf, nanti ini saya harus taat kepada Tuhan. Ini kata perkataan malaikat, pesan dari Tuhan. Apa saya harus dengar? Bagaimana ya? Kan ada suami saya, calon suami saya ini tunangan saya Yusuf. Tetapi dia dengan tenang hati dia berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Maria itu dia taat. Dia mau taat kepada Tuhan. Apapun nanti yang akan terjadi, walaupun orang-orang di luar sana kalau tahu dia itu hamil di luar nikah karena belum punya suami, dia belajar taat karena dia tahu saat dia taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong, Allah akan menolong dan memelihara dia. Maka disitulah dia mau taat. Ketaatan Maria ini, ketaatan Ibu Maria ini yang harus kita contohi teman-teman. Nah, kenapa kita harus contohi dari Ibu Maria? Dia itu mau dibilang orang gak terlalu terkenal ya, perempuan tidak terlalu terkenal, tapi dipilih Tuhan untuk menjadi seorang ibu jalan ya, untuk hadirnya Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu untuk menyelamatkan manusia. Kenapa ia dipilih? Karena Ibu Maria berkenan kepada Allah. Kenapa berkenan? Karena dia hatinya tulus, dia hatinya kudus, dia hatinya suci. Kenapa kudus, suci, dan tulus? Dia itu tidak berpikir yang macam-macam, dia tuh belajar taat. Bahkan sampai nanti dia bilang dalam hatinya kan tadi, gimana nih nanti kalau dengan tunanganku pasti akan meninggalkan aku, lalu bagaimana dengan orang-orang sekitarku? Dia tidak memusingkan itu, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tahu, Ibu Maria tahu bahwa Tuhan akan memelihara dia. Karena yang dia lahir itu bukan karena manusia, bukan karena papa dan mama, tapi yang dia lahirkan itu adalah dari Roh Kudus. Yang dia lahirkan itu adalah Allah yang datang menjadi manusia, hadir di dalam rahimnya Ibu Maria, karena Maria berkenan kepada Allah. Nah teman-teman, Tuhan mau kita pun belajar seperti Ibu Maria, taat. Mau apapun nanti yang terjadi, kita lihat sekarang ini ya, corona, tantangan bagi kita teman-teman ya. Kita udah berapa bulan nih, dari bulan Maret ya, udah hampir setahun loh di rumah. Susah, belajar itu susah banget. Kalau di sekolah kan enak ya, guru itu ngajar, kita mendengarkan tuh, guru menerangkan, menjelaskan, kita paham. Tapi kalau di rumah mungkin masing-masing teman punya cerita tersendiri dengan orang tua, dengan kakak dan saudara di rumah saat belajar. Di rumah belajar tuh nggak enak, kadang dia marahin mulu, disalahin mulu, kalau nggak dikerjain pasti dicubit, dipukul. Itu tantangannya. Tapi saat kalian tetap setia kepada Tuhan, Allah akan memberkati kalian, memberikan cara berpikir kalian yang luar biasa, sehingga yang menurut kalian itu tidak mungkin, Tuhan akan layakkan buat kalian untuk mengerti. Nah, berdoa terus ya. Nanti di bulan Januari pemerintah kan udah memberikan kesempatan buat sekolah-sekolah ya bisa masuk, tetapi tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dengan air dan sabun, pakai masker. Cara Tuhan untuk kita belajar taat, bukan hanya taat kepada papa dan mama, tapi taat kepada Tuhan dengan cara patuhi protokol kesehatan. Keluar dari rumah, belajar taat.
disiplin. Lalu yang berikut, rajin berdoa. Kita nggak bisa beribadah secara langsung ya, tapi rajinlah beribadah. Andalkan Tuhan supaya setiap apapun yang menjadi rasa takut kita teman-teman, Tuhan hilangkan dari pikiran kita. Yang ada kita belajar senyum, supaya penyakit yang menjadi ketakutan bagi dunia ini tidak membuat kita menjadi takut dan cemas, tapi tetap berserah kepada Tuhan. Belajar dari Ibu Maria, mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan memelihara, menjaga, dan merawat kita. Dan saatnya nanti kita akan melihat bahwa kita akan bersuka cita, bisa sekolah kembali, bisa sekolah minggu kembali. Kakak juga udah kangen loh sama teman-teman, guru-guru sekolah minggu juga udah kangen untuk kita beribadah bersama lagi di gereja. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita. Terima kasih. Nah teman-teman, ada tantangan buat teman-teman ya. Ayat hafalan yang tadi teman-teman boleh hafal. Setelah ibadah online ini, 3 orang pertama yang mengirimkan di grup ini ayat hafalan selama 1 bulan ini, setiap kali ibadah 3 orang pertama, setiap hari Minggu ya, 3 orang pertama dia yang mengirimkan hasil ayat hafalannya, dialah yang akan mendapatkan hadiah Natal dari Sekolah Minggu GKI Solideo. Semua masih semangat, siap? Kita tetap akan mengadakan Natal ya. Oke, tapi secara online ya. Tetap kita patuhi kesehatan. Kita patuhi peraturan pemerintah untuk kesehatan. Kalian mau sehat, kakak juga mau sehat. Kalian tidak mau kena sesuatu yang tidak baik kan, kakak juga. Ayo kita taat kepada perintah pemerintah, karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Nah sekarang semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, saatnya kami sudah selesai untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi seperti Ibu Maria Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, karena Tuhan akan selalu menyertai, membimbing, melindungi kami. Sama seperti janji Tuhan kepada Ibu Maria yang membuat dia semakin kuat dan tidak takut karena penyertaan Tuhan itu ada. Berkati kami semua Tuhan, teman-teman yang ada di rumah, papa mamanya, keluarganya, bahkan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati kami semua, supaya pada saatnya nanti kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dadah.